Hai, welcome to Art Talks. Maaf nih belum bisa muncul karena masih kurang sehat. Hari ini kita bakal menuju ke daerah New Art Hill yang berada di negara Skotlandia dan bertemu satu pria yang asalnya dari Palestina namun sempat menjadi pengungsi ke negara Yordania karena masalah keamanan, sampai kemudian pindah lagi ke Inggris dan berakhir di Skotlandia guna mencari kehidupan yang lebih baik. Sempat jauh dari istri dan anak-anaknya, nampaknya perjuangan pria tersebut tidak mengenal lelah. Dia pun kemudian kerja serabutan, jadi supir taksi online dan security. Kali ini kisahnya lumayan menyedihkan menurut saya, dan segera akan kita perdalam. Sebelum dilanjutkan, izin iklan bentar boleh ya? Ini saya mau memperkenalkan kamu dengan satu toko online yang khusus menjual pakaian wanita bernama HN Outfit 18. Emangnya di situ ada jual apa aja? Yang pasti, dress-dress keren kaum hawa yang bisa bikin tampilan kamu semakin menawan. Apalagi dalam waktu dekat, mau lebaran nih, pas banget ada banyak koleksi gamis dan kaftan yang berkualitas super, namun dengan harga terjangkau. Kamu bisa cek Instagramnya HN Outfit 18 buat ngecek katalog dan pilih yang sesuai sama selera kamu. Atau ingin belanja yang aman dengan gratis ongkir juga boleh. Bisa pilih-pilih produk berkualitas dan modernnya sesuai keinginan. Langsung deh check out keranjang belanjaan kamu di Shopee. Yang pasti nggak kalah cakep sama produk import. Jadi ntar pas mudik kalian bisa berasa bintang segala bintang. Segera ya mampir ke toko online-nya HN Outfit 18 di Instagram maupun Shopee yang merupakan trusted seller. Biar nggak bingung, saya udah tempelin di bawah semua link kontaknya. Saya perkenalkan kamu dulu ya dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1990 bernama Ryan Hunter yang asalnya dari Glasgow, Skotlandia. Lahir dan besar dari keluarga yang taat beragama walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Waktu SMA sempat menjadi atlet sepak bola di sekolahnya, namun setelah lulus dia mengalami cedera pada kaki dan karirnya di olahraga pun berakhir. Karena nggak lanjut berkuliah, Ryan bekerja menjadi penjaga toko alat golf sambil menekuni bidang baru yaitu di dunia musik. Dia bersama beberapa teman membuat grup band dan walaupun gagal juga untuk masuk dapur rekaman, akhirnya dijadiin hobi saja guna mengusir kebosanan. Di grup band inilah Ryan kenal dan mulai bersahabat dengan pemuda bernama Scott yang ternyata rumahnya nggak berjauhan. Mereka pun suka saling mampir satu sama lain dan orang tua keduanya udah akrab. Bertahun-tahun persahabatan ini terjalin. Perbedaan usia 6 tahun namun mereka nampak seperti sebaya. Scott anaknya sangat ceria, dia bisa menghidupkan suasana. Pemuda yang sangat berisik namun loyal. Bisa dibilang dia lebih urakan dan sering terlibat sama alkohol serta obat-obatan. Namun baginya teman adalah nomor satu dan tak bisa tergantikan. Apalagi kepada Ryan yang sudah dianggapnya sebagai saudara kandung. Hingga pada awal tahun 2017, Ryan memiliki seorang kekasih yang dikenalnya melalui aplikasi online bernama Sandra. Gadis ini baru menetap di Skotlandia selama 2 tahun dan aslinya dari negara Myanmar. Kebetulan di Glasgow, si Sandra ini numpang di rumah pamannya yang sakit-sakitan. Sementara dirinya bekerja pada sebuah taman kanak-kanak secara tidak resmi. Saya kurang ngerti dokumen apa yang dimiliki Sandra, yang pasti dia harusnya nggak boleh bekerja di Skotlandia, cuma boleh travel dan juga kuliah, tapi dia nggak kuliah. Gadis inilah yang kemudian menjadi kekasih Ryan sejak Maret 2017 dan keduanya saling menyayangi. Walaupun keluarga Ryan dan sahabatnya, Scott, nggak setuju sama hubungan mereka karena status tinggal Sandra yang dianggap tidak resmi. Dia bisa aja dideportase kapanpun. Takutnya jika hal ini terjadi, si Ryan malah sedih harus berpisah dengan gadis itu.
Sampai pada bulan Juli 2018, Sandra diberhentikan dari pekerjaan karena visanya ketahuan bermasalah. Pihak sekolah tempatnya bekerja mulai takut berurusan dengan pihak berwenang dan imigrasi. Di waktu yang bersamaan, pamannya Sandra juga dirawat di rumah sakit dan keadaannya makin kritis. Pikiran Sandra ngejelimet dan dia butuh dana yang banyak. Mungkin dia bisa aja ya jadi warga negara Skotlandia asalkan menikah dengan Ryan. Namun prosesnya cukup panjang dan orang tua Ryan sepertinya menolak Sandra menjadi bagian dari keluarga mereka. Reputasi negara Myanmar sejak dulu ini kurang baik di mata internasional. Lagian ayah ibunya Ryan juga kan belum kenal orang tua Sandra. Banyak pokoknya alasan untuk tidak memberikan restu buat hubungan mereka. Mungkin Sandra nggak tahu lagi ya mau minjem duit dari mana. Akhirnya dia merawat pamannya di rumah saja. Gadis itu kemudian meminjam uang kepada Ryan untuk membantu beli alat yang bisa dipakai untuk perobatan di rumah. Ternyata uang Ryan nggak cukup sama sekali. Makanya kemudian dia minta tolong sahabatnya, Scott, untuk dicarikan orang yang bisa meminjamkan uang 500 atau 1000 pounds. Tapi dengan bunga yang nggak terlalu tinggi. Sebagai sahabat yang baik tentu Scott mengusahakan cari kemana-mana, namun nampaknya tidak ada yang berani meminjamkan dana kepada mereka yang pekerjaannya nggak terlalu mapan. Sempat kebingungan dan akhirnya Scott yang masih berusia 22 tahun itu memiliki ide untuk merampok rumah orang aja. Hal tersebut ditolak mentah-mentah sama Ryan yang memang takut berhubungan dengan polisi. Namun kata Scott, ya kita mainnya harus rapih lah. Rumah yang lagi kosong dan pengamanannya juga nggak terlalu ketat. Tapi sekali lagi, Ryan menolak karena dia takut ketahuan dan orang tuanya bisa ngamuk. Apalagi nama baik keluarganya juga dipertaruhkan. Dia mengatakan tidak. Sampai pada pertengahan Oktober 2018, Scott datang lagi kepada Ryan dengan ide baru yang menurutnya lebih aman dan mudah, yaitu mengambil beberapa besi dan peralatan bangunan yang ada di perumahan Panton daerah New Art Hill. Kebetulan ini merupakan komplek perumahan yang belum sepenuhnya jadi, masih banyak area kosong dan rumah-rumahnya juga masih dalam pembangunan. Memang sudah ada ya beberapa unit yang berpenghuni, namun di bagian depannya saja. Kalau masuk lebih dalam itu bisa dibilang sepi banget karena dekat semak-semak, dan ada juga sih yang udah jadi namun masih kosong dan dalam proses penjualan oleh agen properti. Daerah ini di bawah manajemen Osprey Housing. Karena memang lagi butuh uang untuk pacarnya, maka Ryan menyetujui ide tersebut dan mereka pun selama 3 hari mulai keliling perumahan itu untuk melihat-lihat bahan apa saja yang bisa diambil dan mudah dijual lagi, mengecek CCTV jalanan komplek yang perlu dihindari, sampai pos mana saja yang biasanya kosong penjaga saat malam hari. Waktu survei lokasi inilah, mereka melihat ada satu rumah di bagian ujung komplek yang nampaknya sudah terisi perabotan dan berpenghuni. Namun setelah mereka intai beberapa hari, sepertinya yang punya rumah tidak pernah ada di tempat. Mereka mikir ya mungkin aja barang-barangnya udah dimasuki duluan, tapi penghuninya belum menempati. Sementara kiri kanannya rumah-rumah kosong, bahkan belakangnya masih area rawa. Melihat kondisi tersebut, Scott akhirnya merayu Ryan untuk masuk ke rumah itu tengah malam guna mencari sesuatu yang bisa diambil dan dijual lagi. Kali ini Ryan setuju karena daerah situ cukup sepi. Tibalah pada hari Sabtu 27 Oktober 2018 jam 11 malam ya, dengan menggunakan kendaraan jeep yang dipinjam dari temannya, mereka tiba di komplek Panton New Art Hill dan segera mendobrak masuk ke rumah yang sudah mereka incar. Sayangnya pada pukul 1 dini hari, jadi udah masuk ke Minggu 28 Oktober 2018, ada sebuah van putih yang merupakan mobil dinas penjaga komplek itu berhenti dan memergoki mereka berdua. Seorang security turun dari mobil tersebut dengan memegang sebuah pentungan sambil meneriaki mereka. Karena panik, Scott segera menyerang security itu dan sempat terjadi perlawanan. Ryan yang ketakutan dan panik mau nggak mau membantu sahabatnya memukul sang security. Security tersebut mencoba kabur dengan berlari dan meninggalkan mobilnya.
Yordania. Sepertinya dia nggak sanggup lawan dua orang. Ryan mengajak Scott segera pergi dan melupakan rencana rampok rumah itu. Namun sahabatnya itu menolak. Scott naik ke mobil van putih milik security yang mesinnya masih menyala dan mengejar sang security tersebut. Ryan terus berteriak supaya Scott berhenti, namun tidak didengarkan. Sementara jam 6 paginya, sang security ditemukan oleh temannya sudah menghembuskan nafas terakhir 1 kilometer dari rumah yang mau dirampok tadi. Mobil van putihnya ditemukan 3 kilometer dari sana. Lalu siapakah bapak security yang nasibnya kurang beruntung tersebut? Dia adalah Muhammad Abu Samur yang berusia 49 tahun. Beliau merupakan pribadi yang pendiam namun pekerja keras. Aslinya berasal dari Palestina, kemudian pindah ke Amman, Yordania pada tahun 1999 saat berusia 30. Dia merupakan salah satu pengungsi yang kabur karena masalah keamanan. Kala itu Abu Samur punya pacar yang dikenalnya sejak masa kecil bernama Vida. Wanita tersebut menyusul ke Yordania pada tahun 2000 juga sebagai pengungsi saat berusia 22 tahun. Namun sayangnya karena belum punya biaya untuk menikah, Abu Samur meninggalkan Vida di Yordania dan ikut dalam sebuah kapal yang menyelundupkan orang-orang secara ilegal ke Inggris pada tahun 2001. Namun karena kuota tenaga kerja di Inggris sudah penuh, sebulan kemudian Muhammad Abu Samur dipindahkan ke Skotlandia dan bekerja pada pabrik peleburan besi. Setahun setelah kerja di Skotlandia, Abu Samur mulai mengirimi uang kepada kekasihnya Vida di Yordania sesuai yang dijanjikan pria tersebut. Inilah yang kemudian dipakai Vida untuk berkuliah di Universitas Al-Isra Yordania dan mengambil jurusan ilmu komputer. Dia pun lulus pada tahun 2006 dan sempat bekerja pada sebuah surat kabar di kota Amman. Di tahun yang sama, Abu Samur terbang kembali ke Yordania dan keduanya pun menikah pada September 2006. Namun 3 bulan kemudian, sang suami kembali ke Skotlandia karena ternyata bagi dirinya nggak mudah cari kerja di Yordania. Pada Juli 2007, Vida melahirkan anak pertama tanpa didampingi suaminya, sementara Abu Samur mengunjungi istrinya hanya 2 kali dalam setahun untuk menghemat uang. Hal ini yang kemudian membuat Vida menyusul sang suami dan memboyong anak-anaknya ke Skotlandia pada tahun 2010. Berbagai pekerjaan pun telah dilakoni oleh Abu Samur, jadi supir pribadi, kuli bangunan, kuli dorong di supermarket, dan yang terakhir dia menjalani 2 profesi, yaitu security di perumahan Panton New Art Hill sekaligus menjadi supir Uber taksi. Tentunya kabar kepergian Abu Samur menjadi hal yang mengagetkan bagi sang istri. Suaminya itu shift malam selama 12 jam dari pukul 6 sore sampai 6 pagi. Setelahnya dia akan pulang tidur dan jam 12 siang mulai narik taksi online. Tidak pernah terlintas di pikiran Vida bahwa profesi sebagai security komplek pengembangan properti ini akan membuat nyawa suaminya melayang. Abu Samur pribadi yang kalem, rajin sholat, pekerja keras dan gak pernah mengeluh. Dia memiliki 4 orang anak yang berusia 11, 9, 7, serta 2 tahun. Dan setahu Vida bahwa daerah New Art Hill ini termasuk wilayah yang aman di Skotlandia. Hampir tidak ada tindak kriminal di wilayah tersebut selama setahun terakhir. Makanya saat polisi mengabari tentang kepergian sang suami, Vida antara percaya nggak percaya. Berdasarkan CCTV di lokasi kejadian, akhirnya polisi berhasil mendapatkan plat kendaraan Jeep dan menelusuri pelakunya. Mereka pun kemudian menangkap Scott dan Ryan Hunter yang sedang bersembunyi di salah satu rumah anggota band mereka di Glasgow. Bahkan berhasil membawa kendaraan Jeep yang digunakan. Polisi juga sempat menangkap seorang pemuda lainnya yang bernama Billy Hay berusia 20 tahun karena mobilnya atas nama dia. Namun kemudian Billy dibebaskan sebab terbukti tidak ikut baik dalam perencanaan maupun penyerangan. Dia taunya Jeep tersebut mau dipakai buat nganter berobat pacarnya Ryan.
Dalam interogasi yang dilakukan detektif, terlihat bahwa Scott membantah semuanya. Dia tidak kooperatif dan bahkan menghina petugas kepolisian. Hal ini berbanding terbalik terhadap Ryan yang justru mengakui semuanya dan jujur bahwa segalanya terjadi untuk menolong sang kekasih yang ingin mengobati pamannya. Sandra juga sempat menemui Ryan dan menangis saat mengetahui betapa besar usaha yang dilakukan sang pacar. Tapi dia nggak habis pikir betapa nekatnya mereka. Walaupun kemudian orang tua Ryan jadi marah dan mengamuk kepada Sandra, bahkan sempat mengusir gadis tersebut dari kantor polisi. Ryan juga kala itu sudah membujuk agar sahabatnya Scott mengakui perbuatannya. Namun temannya itu menolak dan tetap mengaku tidak bersalah. Sementara dari hasil CCTV terlihat jelas bahwa Scott yang menyerang membabi buta. Ryan walaupun awalnya sempat ikut mukul Pak Abu Samur, kemudian berusaha menyelamatkan security tersebut. Pada persidangannya di Glasgow High Court bulan September 2019, Ryan Hunter mengaku bersalah dan sempat meminta maaf kepada Vida Samur beserta anak-anaknya. Walaupun kelihatan banget Vida cuek dan marah, serta berharap kedua pemuda itu dihukum seberat-beratnya. Hal sebaliknya dilakukan Scott yang gak pernah mau menjawab pertanyaan hakim dan jaksa dengan serius. Laganya songong dan bersikuku tidak bersalah, bahkan kebanyakan menutup mulut. Hal ini membuat Vida sering berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Scott di ruang sidang karena dianggap benar-benar gak punya hati. Beberapa hari sebelum pembacaan keputusan, Ryan menuliskan 15 lembar ucapan permintaan maaf kepada istri Pak Abu Samur, betapa penyesalan besar atas apa yang telah dia lakukan. Sementara Sandra juga beberapa kali mendatangi Vida untuk minta maaf karena merasa menjadi penyebab terjadinya peristiwa ini. Sepertinya baik Vida dan anak-anaknya memaafkan mereka, namun hukum tetap harus berjalan. Sampai pada pembacaan hasil keputusan Kamis 12 September 2019, hakim dan juri menyatakan Scott yang berusia 22 tahun bersalah atas tuntutan kejahatan tingkat 2, yaitu penyerangan mendadak tanpa terencana yang mengakibatkan nyawa Muhammad Abu Samur melayang. Pemuda itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani 18 tahun kurungan. Sementara Ryan Hunter yang berusia 28 tahun dianggap terlibat dalam pemukulan awal saja. Dia sangat kooperatif, memperlihatkan penyesalan bahkan sempat menolong Pak Abu Samur. Pemuda ini dijatuhi hukuman 6 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 3 tahun penjara. Kelihatannya hasil keputusan tersebut dianggap kurang memuaskan bagi Vida dan keluarganya. Bersama sang pengacara Amir Anwar, mereka pun melakukan banding pada awal Oktober 2019 dan berharap kedua pemuda tersebut dipenjara selamanya sampai habis usia. Namun kemudian banding mereka ditolak dan mau gak mau Vida harus menerima kenyataan tersebut. Pihak Osprey yang mengelola perumahan Panton New Art Hill kemudian memberikan dana tunjangan kepada keluarga Muhammad Abu Samur sebesar 10.000 pounds atau hampir 190 juta rupiah karena beliau dianggap meninggal saat menjalankan tugas. 2 bulan setelahnya, Sandra bersama pamannya dipulangkan ke Myanmar dan tidak ada kabarnya lagi. Sementara berita terbaru pada April 2021, Scott menghembuskan nafas terakhir di penjara karena diserang oleh sesama narapidana. Buat info saja, setelah sidang keputusan ternyata si Scott ini gak pernah mau ngobrol kepada sahabatnya Ryan di dalam penjara. Selalu menghindar, mungkin dia marah atau kecewa, dan komunikasi ini tetap putus sampai akhir hayatnya. Bagaimana menurut kamu? Apa sudah pantas hukuman yang diterima oleh kedua pemuda tersebut? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.